Kenapa sih sosial media harus decentralized gitu? Karena sekarang Facebook kan udah ada, Twitter udah ada, Instagram, TikTok, kayaknya baik-baik aja. Kenapa kita harus bikin yang pakai blockchain sih? Dibilang di blockchain sebetulnya gimana ya? Aku pertama kali mining itu 2012 ya. Tapi Wow, miningan ya. Jadi satu hari aku tinggal komputernya. waktu pertama ngembangin ini kenapa sih pilihnya sosial media? Pertanyaannya bagus. Kenapa kita milih sosial media? Jadi triggernya memang waktu itu adalah, Dari sekian banyak network, L1, L2 itu pilih yang mana? Nah, kalau Myriad sendiri kenapa pilih Octopus? nah kalau Myriad, kita kan sebetulnya gini ya. Pertama berangkatnya itu adalah Kalau developernya sendiri semua Indonesia. developer semua Indonesia. Oh, keren. Berarti ini produk lokal yang bisa menembus Produk market lokal. global. Halo Bro Gilang, ketemu lagi hari ini di acara Blog Dev Talk. Gimana kabarnya Bro? Kabar baik, bro. Kabar baik. Mungkin sebelum kita mulai bisa diperkenalkan dulu nggak Bro Gilang? Supaya para penonton tahu. Oke, oke. Boleh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gilang. Saya adalah CEO dari Blocksphere Indonesia. Pengalaman di blockchain dari tahun 2017. Awalnya dulu ikut di komunitas blockchain di namanya IVN di Telegram. Terus kemudian 2017 akhir saya bikin company yang fokusnya untuk consulting sama development blockchain. Sebelumnya saya backgroundnya memang di dunia IT ya. Jadi saya dulu kuliahnya S1, S2 itu di UI ambil computer science. Terus kemudian sempat kerja di Indosat juga sebagai tim IT-nya juga di sana. Terus sempat juga di beberapa kali kerja di software house gitu. Sebelum akhirnya bikin startup. Waktu itu startupnya di bidang loyalty. Habis itu yang berikutnya ini bikin company yang namanya Blockstream dari tahun 2017. Nah sekarang masih ada di company itu. Gitu. Sebelum 2017 sudah di blockchain atau start 2017? Kalau dibilang di blockchain sebetulnya gimana ya? Aku pertama kali mining itu 2012 ya. Tapi Wow. miningan ya. Jadi satu hari aku tinggal komputernya untuk pakai laptop waktu itu ya. Kebetulan laptopku ada Nvidia-nya. Jadi waktu itu sehari dapat 0,0-nya 3 kali. Hmm, 0,000125 Bitcoin kalau nggak hmm, salah hmm, gitu. Kalau dirupiahin waktu itu kalau nggak salah sekitar 12.000 rupiah atau berapa gitu. Cuman kan hmm. harga Bitcoin waktu itu masih 1,5 juta ya. Yes, yes. Kalau sekarang lumayan Terus segitu. sekarang lumayan. Tapi kalau kalau pengalaman di luar itu sih sebetulnya saya juga um, mulai terjun untuk kayak development, terus ngajar workshop gitu. Itu dari tahun 2017 sih. Awal-awal Yes. tentu Solidity waktu itu. Ya, ya, ya. Saya pernah datang juga ke kelasnya. Keren. Siap. Eh, terus untuk Myriad sendiri dari kapan? Kalau Myriad itu sebetulnya salah satu project yang inisiatornya sih sebetulnya dari Mas Jan Daniel Gautier ya, teman baik Oh, saya oke. juga di bidang blockchain. Itu kita bikinnya di tahun 2021 sebetulnya. I see. 2021 awal lah. Oke, oke. Konsepnya udah Jadi dari tahun 2020 sih udah dikonsepin sih, tapi baru di startnya itu 2021 awal. baik. Jadi karena Mas Gilang ini sudah pengalaman di blockchain pertama dan yang kedua Myriad ini adalah project untuk sosial media ya kalau nggak salah ya. Jadi saya hari ini ingin Betul. membahas tentang decentralized social media. Nah, mungkin kita awali dulu nih. Kenapa sih sosial media harus decentralized gitu? Karena sekarang Facebook kan udah ada, Twitter udah ada, Instagram, TikTok, kayaknya baik-baik aja. Kenapa kita harus bikin yang pakai blockchain sih? Oke, oke. Aku mungkin jawabnya memang kenapa sesuatu itu perlu desentralisasi, terutama lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu menyentuh aspek-aspek sosial kita ya gitu. Karena di sini kan kita ngomongin sosial media decentralized. Pastinya yang pertama kita harus paham dulu kan perbedaannya centralized, decentralized itu kalau misalnya kita menyimpan satu buah data kita atau mungkin privacy related information gitu ya.
itu kita simpan di dalam satu buah server yang sifatnya centralized, artinya itu udah menjadi milik mereka untuk diapain Hmm. aja gitu sama mereka. Konsep desentralisasi itu membuat hal-hal yang sifatnya tadinya kita taruh di dalam satu buah pihak centralized dan kita trust terhadap pihak tersebut untuk mengelola data kita, mau itu diapain aja sama mereka. Dan juga sekarang bisa menjadi lebih dimiliki oleh kita gitu secara secara apa namanya secara penuh gitu ya, ownership terhadap apa namanya hak untuk melakukan apapun terhadap informasi yang kita punya itu jadi kita yang kontrol. Nah, kalau konsepnya ini kita pakaikan di sosial media, ini kemudian menyangkut ke yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan Hmm. berpendapat dan juga censorship dan juga apa namanya sebetulnya bisa dibilang lebih kepada owning your own social network lah gitu ya. Jadi kita nggak bergantung kepada pihak lain gitu untuk mengelola jejaring kita dan kita jadi nggak di drive sama kepentingan-kepentingan mereka gitu untuk nantinya kita punya jejaring sosial yang betul-betul milik kita sendiri lah gitu. I see, I see, I see. Berarti intinya justru ada di keterbukaan mungkin ya. Bagaimana informasi itu nggak diblok atau difilter oleh pihak tertentu gitu ya. I see, I Hmm. see. Soalnya yang saya pahami, saya pikir ini tentang privacy gitu. Oh, gini, sebetulnya gini, privacy itu juga ngaruh juga dengan apa dengan adanya konsep decentralized social media ini ya. Karena pertama gini, misalnya kita punya satu buah jaringan apa jaringan sosial ya, kita pakai satu buah social media existing gitu yang udah kita punya. Terus kemudian kita di sana membuka satu buah topik pembicaraan, bikin grup dengan orang, terus kita ngobrol dan lain sebagainya. Privacy Yes. kita kan sebetulnya tetap tetap kita share gitu terhadap milik dari platform itu gitu. Jadi Iya, iya, privacy iya. sama security itu kita udah langsung membebankan kepada mereka. Ibaratnya kita kita dengan privacy yang kita tadinya topik diskusi kita maunya hanya untuk kalangan tersebut gitu, itu jadi akan ada di tempat mereka gitu. Secara privacy sudah Oke. sudah sudah nggak di situ lagi. Dan kalau misalnya kita pakai konsep jadi sentral sosial media, kita sebetulnya untuk menyimpan datanya saja atau kita bikin networknya gitu, itu aja udah sifatnya private gitu. Kita mengelola sendiri di mana kita mau menyimpan data kita. Kan sekarang udah banyak ya apa namanya sosial media yang sifatnya federated ya. Aku nggak bilang decentralized karena mungkin agak Hmm. sedikit ada perbedaan di situ. Tapi federated itu tuh juga salah satu konsep yang bisa dibilang hand in hand. Nah itu sebetulnya aku sebetulnya sih ngelihat ketika kita pakai itu konsepnya kita gunakan untuk di decentralized social media itu juga akan bisa nyambung gitu. I see. I see. Yang saya agak bingung kalau tentang privacy. Bukannya semua yang kita publish di blockchain itu terbuka gitu. Artinya datanya bisa dibaca semua orang. Ini saya awam ya soal sosial media decentralized. Hmm, Itu modelnya gimana sih? Apakah kemudian ya. datanya kalau kita protect ke orang-orang ini aja untuk satu grup kemudian nggak bisa dibaca oleh orang lain atau bagaimana ya? Oke, kalau sebetulnya gini ya, konsepnya adalah begini, ketika kita membuat satu buah jaringan yang nantinya akan menyimpan data kita, terus kemudian data kita itu kita akan gunakan untuk di dalam sosial media yang terbatas terhadap satu buah topik atau satu buah kalangan gitu misalnya. Itu akan terbuka khusus buat di dalam kalangan itu gitu. Jadi ibaratnya kita bicara privasi, itu adalah privasi yang untuk extended untuk limited network lah gitu ya. I Dan see. bukan Wow. bukan berarti kita privacy yang betul-betul kita bicara secara rahasia gitu antara satu orang dengan orang lain dan setelah pembicaraan itu dilakukan data itu udah nggak tersimpan lagi. Mungkin itu beda konsep gitu ya Hmm, dengan hmm. desentralisasi. Kalau itu kan sebetulnya lebih ke apa namanya bagaimana secret itu tuh langsung bisa dihapus gitu setelah kita melakukan actionnya itu. Kalau ini secara data secret kita nggak dihapus gitu tapi ditaruh di dalam kita menyebutnya mungkin kalau di blockchain kan ada nodes atau mungkin ada storage atau Oke. server-server gitu ya. Informasi itu yang disimpan di dalam apa mungkin disebutnya media server atau storage servernya gitu ya. Itu hanya didistribusikan ke dalam kalangan yang hosting si blockchain node-nya itu gitu misalnya. Seperti itu bisa. Nah, uh, nanti mungkin aku jelasin lebih lanjut lagi ya konsepnya gimana kita pakai apa namanya konsep itu untuk dipadankan Oke. sama desentralisasinya. I see, I see. Mungkin nanti kita bahas lagi yang spesifik tentang Myriad gitu ya. Tapi itu
benernya datanya terenkripsi atau enggak sih di blockchain-nya gitu? Tergantung apa yang kita mau tuliskan di blockchain-nya ya. Hmm. Transaksi-transaksi yang sifatnya kita upload ke blockchain, mungkin diupload bukan diupload ya, apa di-send sebagai di write menjadi transaksi di dalam blockchain, itu bukan bukan apa namanya bukan data-data yang memang segala macam data sosial media dimasukkan ke situ gitu, tapi betul-betul data yang Oh, memang butuh untuk ditaruh di atas blockchain gitu. Jadi seperti contohnya misalnya kita buat sosial media yang di atasnya ada interaksi apa namanya interaksi transaksi gitu ya. Transaksi itu mungkin bentuknya adalah memberi tip atau mungkin membeli satu buah ad space atau gimana gitu. Itu kan sebetulnya transaksi yang kemudian bisa difasilitasi oleh blockchain. Nah, data-data itu yang I nantinya see. bisa ditaruh di atas blockchain, tapi not necessarily postingan yang nanti akan kita beri tip itu tuh harus ada di atas blockchain. Nggak seperti itu. I see, I see, I see. Soalnya kan di kalau sosial media ada video, ada gambar itu mungkin nggak disimpan di blockchain ya? Terlalu berat kayaknya ya kalau misalnya Atau kita berat? nyimpan video atau media. IPFS Ya, atau centralized? Paling IPFS sih. Kita sebenarnya juga ada satu apa namanya ada satu cara juga kita pakai IPFS juga gitu untuk I menyimpan see. data-data yang besar tadi. I see, I see. Jadi sebetulnya data-data sosmed yang ada di blockchain itu benernya masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ya. Maksudnya kan mungkin nggak semua terenkripsi gitu kan, ada yang kebuka, entah metadatanya atau apanya gitu. Hmm. Artinya perusahaan yang mau memakai datanya tetap bisa dong ngambil di node-node blockchain-nya tersebut yang bersifat Nah, publik, kemudian dijadikan big data gitu. sebetulnya gini ya, kalau misalnya konsepnya seperti itu, kita kan berarti data-data yang disimpan itu merupakan data yang memang secara publik bisa diakses gitu sama si perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Namun kalau misalnya kita menggunakan blockchain gitu untuk mengamankan ownership terhadap data yang ada di atas sosial media tadi itu kemudian harus ada yang namanya apa self sovereign ownership terhadap data yang ada di dalam ininya di dalam blockchain gitu atau mungkin di dalam sosial medianya. Let's say misalnya tadi ya use case-nya disebutkan satu buah company dia nantinya akan menggunakan data di atas sosial media untuk big datanya dia gitu. Kita Hmm. bukannya men, kita bukannya apa ya kita tetap mengenable lah ibaratnya kita tetap mengenable hal tersebut tetap bisa terjadi tapi ada tapinya. Kita bukan berarti melakukan itu secara sukarela gitu. Ketika ada company atau ada pihak yang nantinya mau menggunakan data dari sosial media itu untuk dipakai diolah menjadi big data. Karena kan pastinya itu ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya tidak baik gitu ya. Kita Yes. bisa menentukan sebagai pemilik data dari sosial media apakah kita mau participate untuk menyediakan data-data kita itu untuk juga bisa dipakai di big data tadi. Oke. Itu haknya ini ya pengguna sosmed atau platformnya. Kalau di desentralized sosial media, kita nggak bicara lagi ada kepentingan si penyelenggara platformnya Oke. itu untuk bikin untuk I fasilitas tadi see, itu I ya. see, I see. I see. Carut marutnya sosial media yang saya tahu ya itu kan terutama di kasus Donald Trump, ya kan? Hmm. Karena perusahaan apa namanya British British apa gitu, Eh, lupa yang mana ya. Cambridge apa lupa saya. Cambridge itu si ini dong. Cambridge dialektik bukan Ah, Cambridge ah, apa? kalau Cambridge itu tuh si Zuckerberg kan. Itu kan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Facebook, kemudian untuk memenangkan calon presiden tertentu gitu. Ya, Artinya kalau sebetulnya sistem sosial media ini ada di blockchain atau decentralized itu nggak kejadian atau sama aja benar. sebetulnya gini, kan begini ya, ketika kita membuat satu buah platform centralized social media yang masif seperti Facebook gitu, mereka itu pasti akan melakukan yang namanya apa ya, me- mengamplify. Aku nyebutnya istilahnya itu mengamplify. Kalau orang di sini bilangnya dia hidup di dalam bubble-nya sendiri gitu. Biasanya kalau di sini itu dipakai banyak juga kasus-kasusnya dipakai untuk isu politik juga kan. Apakah Yes. nantinya antara antara paslon satu, paslon 2, paslon A, paslon B gitu. Jadinya pastinya ketika dia berinteraksi sama orang-orang yang ada di dalam satu ibaratnya pemikiran yang mirip-mirip gitu pasti nanti akan di-amplify dengan ada suggestion-suggestion dari si platform itu untuk memperbesar atau mengamplify
topik tersebut dan juga menjadi sangat besar dan jadi banyak kadang-kadang jadi ada hiperbolisnya juga gitu karena algoritma-algoritma tadi itu pada akhirnya akan bikin mereka jadi kayak semakin teryakinkan gitu bahwa oh saya lah yang paling benar gitu dengan Hmm. konsep apa namanya dengan apa yang saya tulis di sosial media ini. Nah, kalau misalnya dengan decentralized social media, dia memang akan menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan satu sama lain, tapi dia bisa memilih. Saya nggak mau untuk di-push agenda-agenda dari apa namanya dari banyak kepentingan gitu ya misalnya ya dari si platform ini ada kepentingan untuk mendorong apa algoritmanya si ini untuk dinaikkan terus kemudian di-push ke saya sehingga saya dapat informasi yang uh, ibaratnya diarahkan agar condong terhadap satu buah bubble tertentu gitu. Nah, kalau Yes. kita dengan decentralized social media ini, ya kita yang memilih gitu. Kita yang akan menentukan, oh saya maunya ngomongin soal kucing aja gitu. Misalnya saya maunya ngomongin Oke, soal oke. sate aja Wah, misalnya. Oke, jadi oke menarik. Jadi bukan hanya masalah datanya aja, bukan masalah sensorship aja, tapi juga algoritma untuk amplify bagaimana data itu sampai ke pengguna sosial media gitu. Iya, Algoritmanya iya. bisa Iya, transparan itu gitu ya, penting. nggak diatur oleh kepentingan politik ataupun kepentingan perusahaan tertentu. Menarik, Mm-mm. menarik, menarik. Oke, itu uh, Myriad sendiri kayak gitu ya sistemnya ya bro? Iya, iya. Myriad sistemnya seperti itu. Kita konsepnya itu punya dua ini ya, ada dua stream ya, Myriad itu. Kita ada stream federation, ada stream decentralization. Kita walaupun nyebutnya stream itu bukan berarti itu menjadi dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi Myriad Hmm, itu kita berjalannya dengan menggabungkan dua konsep tadi itu. Kita menggabungkan oke. desentralisasi sama federation, sehingga Myriad itu kita membuat satu buah decentralized social network di mana ada konsep-konsep federatednya juga yang mirip sama Mastodon yang lain-lainnya juga itu. Tapi di sisi lain kita pun juga ada konsep desentralisasi untuk hal-hal yang tadi sifatnya kita nggak ada apa namanya nggak ada dorongan untuk memakai algoritma tertentu gitu untuk apa namanya Oke. untuk nge-push sebuah topik atau gimana. Sama di sisi lain kita pun juga punya fasilitas-fasilitas yang nantinya akan di apa yang membutuhkan on-chain transaction gitu. Seperti Oke. contohnya kita perlu ada apa blockchain untuk nantinya memfasilitasi tipping, terus kita nanti mau ada ad space, terus kita nanti ada kalau nggak salah dua itu sih yang paling utamanya kita mau propose sekarang gitu ya di media sosial. I see. Dari tadian beberapa kali nyebut federated. Maksudnya gimana sih? Kalau federated itu simpelnya gini sih ya, kita punya apa namanya satu buah uh, apa tools untuk kita bisa Hah? berbagi di situ buat jadi social media. Tapi data yang kita punya itu harus di-hosting sama ya beberapa orang atau beberapa node sendiri-sendiri itu. Kayak misalnya saya mau bikin federated node, federated data social media gitu misalnya. Itu khusus buat di dalam satu komunitas di sekolah gitu. Ya yang hosting ya yang ada di sekolah-sekolah itu aja gitu. Oh, I Jadi nggak nggak see. nggak membuka jaringan itu ke yang lebih luas lagi. Nah, sedikit bedanya sama Myriad itu adalah dari satu federated network yang kita pakai itu bisa saling apa namanya saling silang gitu lah. Jadi ada cross ininya lah, apa cross topic ya, cross topic antara beberapa federated network itu. Saya misalnya saya ada tentang cooking gitu ya, tentang memasak. Tapi di sisi lain saya juga ada federated network, let's say misalnya tentang memasaknya itu baking misalnya. Kan cooking I sama baking see. agak beda, tapi bisa Hmm, disilangin. hmm. Dia bisa menghosting untuk dua topik tadi, dan satu node ini dia bisa terhubung ke federated network yang A sama federated network yang B di saat yang bersamaan. Oke. Kalau Myriad federated atau Ya, bukan? tadi Myriad dua-duanya ada. Jadi federated Dua-duanya itu ada. sebagai base-nya untuk nanti dia bisa saling terhubung ke secara ini ya, secara penyimpanan media, data Hmm. sama social media interaction. Terus decentralized-nya itu tuh adalah konsep di atasnya yang dipakai untuk apa namanya hal-hal yang sifatnya transaksional di atas blockchain-nya. Kalau yang apa namanya federated full itu Mastodon ya? Bener Salah nggak sih? satunya contohnya itu. Saya yang lagi rame kayaknya Iya, baru-baru belakangan ini Mastodon. iya, Soalnya iya, iya. apalagi di saat ini Elon Musk itu kan di Twitter katanya, ayo migrate ke Mastodon. Iya, iya. Kita ini Oke, aja oke, belum oke. belum ngomong sama Elon Musk. Mungkin kalau dia Benar, benar, benar. Kalau Myriad sendiri di Indo aja atau internasional?
Kita kalau sekarang sih kita udah ada user di beberapa negara kan. Kita di Ah, US ada, terus kemudian di Asia Tenggara itu ada di Vietnam sama di Malaysia. Terus kalau di Eropa itu kita juga ada di Belanda gitu. Tapi kalau di Indonesia memang karena kita developernya kan juga dari Indonesia ya, jadi kita juga ah. buka pembicaraan atau ada user-user kita gitu yang dari sini gitu ya, mereka posting di media sosial gitu. Lebih banyak yang Indonesia. Ya, sama I see. US. Nah, Sama US. Kalau developernya sendiri semua Indonesia. developer semua Indonesia, Oh keren. Berarti ini produk lokal yang bisa menembus produk market lokal. global. Ah. Untuk ini sendiri, sekarang pasarnya sendiri gimana, Mas Gilang? Kalau pasar kita ngomong target pengguna ya berarti ya, Betul, target betul. penggunanya. Kita pastinya menyasar yang care sama yang namanya free speech, anti censorship. Terus kemudian pastinya di awal ini akan ada yang tech savvy-nya dulu gitu. Cuman nanti setelah kita finish beberapa fitur-fitur kita, itu nanti akan kita open ke community, buat nanti ya community development community untuk bisa ini kan nanti kan sebetulnya sebetulnya ini adalah produk yang open source juga ya. Dan nanti akan bisa di-extend, let's say nanti misalnya akan ada beberapa extension yang sifatnya saya nggak tahu mungkin buka marketplace di Myriad atau apa gitu, itu akan sangat possible untuk dilakukan. I see. Orang bisa extend ya, bisa bikin add-on sendiri. Mm-mm. Tapi ini Ini masih pakai jari. masih belum belum sekarang ya Uh, untuk developer uh, network sih. Blockchainnya sendiri pakai apa sih? Saat ini kita ada di Octopus Network. Octopus Network itu Oke. apa namanya, dia itu kan di dalamnya Near ya. Mungkin pernah dengar Near kan? Kalau Near mungkin lebih Hmm, familiar hmm, lah hmm. orang-orang daripada Octopus. Jadi kalau Near itu Oke. dia kan layer one. Terus untuk yang Octopus Network ini adalah konsep yang dia pakai di Polkadot gitu. Jadi mereka pakai konsepnya Hmm. Polkadot untuk ada relay chain dan dan parachain dan lain-lain, tapi dibangun di atas Near sama mereka si Octopus ini. Jadi engine-nya dibawa ke situ, dibawa sama Octopus, terus kemudian di atasnya kita bisa bikin yang namanya upchain. Kan kalau di Polkadot kan ada yang namanya parachain kan. Parachain itu sama Yes. parachain lain bisa saling ngobrol lewat Yes. relay chain gitu. Kalau si Octopus dia kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi ada app chain, which is app chain-nya ada kita di situ salah satunya, dan kita bisa ada interaksi ke app chain lain juga gitu dengan konsep yang mirip banget sama si Polkadot gitu. Jadi gimana ya, ibaratnya kita kita app chain di atas satu buah network yang konsepnya mirip sama Polkadot, tapi runningnya di layer one yang base-nya itu Near. Oke. Nah ini yang saya penasaran. Kenapa pilih Octopus? Soalnya ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang mau masuk ke blockchain development. Yang mereka selalu tanyakan dari sekian banyak network L1, L2 itu pilih yang mana? Nah kalau Myriad sendiri kenapa pilih Octopus? Nah, kalau Myriad, kita kan sebetulnya gini ya. Pertama berangkatnya itu adalah development-nya kita maunya di Polkadot sebetulnya. Polkadot itu kan Oke. ya udah mungkin Mas William juga udah lumayan paham juga kan, Polkadot itu dia sebetulnya bahasa pemrograman pakai Rust, terus frameworknya pakai Substrate, terus kemudian dari situ kita bisa bikin kayak blockchain sendiri, terus nanti kalau misalnya dari situ kita configure blockchainnya itu langsung di embed dengan konsep federatednya itu, jadi dia hosting federated network, dia juga akan hosting blockchain networknya juga. Itu idenya kita tuh seperti itu gitu kalau misalnya kita go dengan Polkadot. Namun seiring berjalannya waktu, kita waktu itu bikin Polkadot Node, sorry bukan bukan Polkadot Node ya, kita bikin uh, apa di atas Polkadot itu ada yang namanya Parachain, dan kita ada Hmm. Parachain Dev waktu itu untuk Myriad. Jadi Hmm. untuk masuk ke situ dulu aja lah gitu. Nah, sambil jalan kita juga cari alternatif yang lebih murah gitu, karena untuk bisa ada di Polkadot gitu dia bikin Parachain itu akan sangat mahal gitu dengan biayanya untuk kita sewa leasing satu spot di sana. Oh gitu Akhirnya ya? ya, Mahal, mahal ya? Mahal ya? Kalau para kalau nggak salah kalau bisa sampai Polkadot. bisa sampai jutaan dolar gitu untuk bisa ada Oh spot, ya? bisa ada spot di dalam satu Polkadot network gitu Oke. sebagai I see, parachain. I see, I see. Jadi kita pindah lah kita ke alternatif yang lebih murah gitu, dan kita pilih Octopus karena memang secara konsepnya mirip-mirip, sama
bahasa pemrograman juga akan mirip juga. Dan di situ pun juga karena kita menjadi salah satu dari beberapa app chain awal, jadi mereka ada beberapa app chain yang dirilis sama Octopus, kita menjadi salah satu yang di awal juga gitu. Jadi kita banyak intensif lah gitu untuk collab sama mereka. Cuma I see. cuma dari situ sebetulnya yang menariknya, dari Octopus pun sendiri mereka tidak melarang kita untuk kalau misalnya sewaktu-waktu kita mau pindah lagi gitu ke Polkadot, boleh-boleh aja gitu. Oh, Dan oke. dan ketika kita mau pindah pun juga mereka akan support gitu. Tapi bisa di migrate. Bisa, bisa di-migrate karena base-nya sama di belakangnya pakai pakai Substrate gitu. Terus kemudian app chain-nya itu kan juga Oh, mirip-mirip sama Parachain juga kan kalau di Polkadot gitu. Jadi akhirnya pun I juga kita see. di 2023 ini salah satu roadmap kita itu adalah kita akan migrate ke Polkadot. Oke, oke, oke. Nah, terus salah satu masalah apabila kita porting suatu teknologi ke blockchain, itu kan selalu masalah scaling. Ini yang terjadi di Myriad gimana? Kalau scaling, scaling apa dulu nih? Transaksinya Scaling, ada blocker atau ya, gimana? mungkin lebih ke transaction per second, throughputnya. Karena Ya, ya, di ya, blockchain kan ada limitasi kan. ya. Oke, sebetulnya gini ya, ketika ketika scaling itu kan berarti kita ngomongnya transaksi yang divalidasi oleh node itu tuh dia ngantri kan, biasanya gitu. Jadi Yes. validationnya itu tuh dia akan nunggu yang depan itu selesai, baru yang belakangnya itu dilanjutin lagi. Ya kita pakai Octopus salah satunya itu karena dia juga base-nya itu layer one-nya adalah near. Jadi sorry, near-nya itu sendiri pun juga kan dia bisa dibilang juga cukup ini ya, cukup scalable ya. Dia cost-nya murah, terus kemudian dia juga speed-nya juga lumayan gitu. Hmm. Tapi kalau si Octopus-nya sendiri, karena dia juga ada konsep relay-nya yang kayak Polkadot ini pun juga nantinya akan ada ya validator-validator yang di sana itu tuh udah pakai validator-validator yang pertama dia proof of stake gitu ya. Yang kedua, dia bisa dibilang ada inilah, ada aku nyebutnya gimana ya? Bukan sharding sih sebetulnya. Kayak Oke. aku lupa sih kalau konsep octopusnya aku lupa. Tapi yang jelas kita Oke, oke, oke. scaling di sana itu tuh ngikut sama konsep mereka itu gitu. Oke, oke, oke. Terus penyimpanan datanya juga IPFS ya? Kita pakai IPFS. IPFS. Uh, Semua file, semua foto, File, video, foto, tapi kita juga gabung sama yang namanya GandhiB. GandhiB apa ya? Ya distributed database sih, salah satu distributed database. Oke, oke. Menarik, menarik. I see, I see. Terus, oke, sekarang ngomongin Myriad, udah ada berapa pengguna? Terakhir aku cek sekitar 34.000. Cuman Wow, masih inilah ya, masih kita coba tingkatin lagi lah gitu adopsinya. Karena kalau sosial media harusnya kita critical point kita tuh bukan di puluhan ribu sih, harusnya udah sampai ratusan atau jutaan orang gitu untuk I adopsinya. see. Dari Ya, 2021 kan ya? Benar ya? rilisnya kita 2022 awal. Oke, setahun lah ya, setahun. Ya. Oke. Kita Eh, Februari kita versi 1.0-nya. untuk cara daftarnya sendiri gimana? Kita ada beberapa metode sih. Jadi kan kita kan bisa pakai Polkadot Wallet, bisa pakai Near Wallet, bisa pakai kemarin kita baru enable social wallet ya, kita pakai username password. Itu pun juga Oke, kita mengenable orang-orang yang base-nya adalah dengan Web2, kita bisa migrate ke Web3 gitu di media sosial. Dan kita ada fitur yang namanya verifikasi sosial media. Jadi kita bisa memigrate konten-konten Web2 dari sosial media kita import ke dalam Myriad. Kita udah ada oke. integration ke Twitter, udah ada integration ke Reddit. Nantinya orang kalau misalnya mau verify, saya punya Twitter, misalnya Twitter account saya nanti di verify dengan cara nanti ada kode yang mungkin quote unquote kayak OTP lah yang kita harus tweet, terus Oke, kemudian nanti dari situ linknya di pass back ke Myriad, nanti itu akan proof sebagai akun Twitter yang kita connect gitu. I see, I Mm-mm. see. Tapi ini konsep konsep username password itu kan Web 2 banget ya. Betul, Sedangkan betul. ini project Web 3. Iya, Artinya di sini ada teknologi Web 2 yang digunakan ya.
Iya, itu baru kita pakai sih. Itu sebetulnya kita gunakan konsep itu tujuannya bukan buat apa? Bukan karena kita mau balik ke zaman web 2 lagi gitu, Ya, tapi ya, 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 kita ya. mau coba inilah apa namanya? Membridging ya, membridging orang-orang yang kayak susah nih mau pakai social apa namanya mau pakai Polkadot account misalnya gitu atau mau pakai Near account, nggak ngerti gitu. Nah, ya udah kita juga facilitate mereka untuk pakai itu. I see, I see, I see. Ya, Mm. UX-nya lah, UX-nya Ya, ya, untuk ya. Lebih ke UX lah, membantu, onboarding lah ya. ya, Mm. benar, benar, benar. Untuk membantu orang-orang yang belum terbiasa dengan blockchain, dengan kripto, Menggunakan agar bisa wallet, menggunakan ini gitu ya. iya, Tapi ini karena kan gratis ya, bro? gitu. Gratis, gratis. Gratis. Jadi Nah, persis kayak kita menggunakan sosial media sehari-hari. iya, iya, persis. Kita Oke. di Myriad pun juga sebetulnya gini, kita bisa yang namanya eh, ngundang orang gitu ya untuk masuk ke dalam sosial media ini. Sebetulnya ketika ngundang itu dia bukan berarti dia akan apa namanya dapat ini ya, akan dapat kayak referral code atau apa gitu ya. Kan sering banget ya kayak social atau apa namanya any blockchain project lah ya gitu yang kayak ada Yes. undang orang pakai kode ini nanti kamu dapat berapa token gitu. Kita nggak kayak gitu. Jadi modelnya Oke, oke. kita bisa mentip satu buah Twitter account misalnya gitu. Aku misalnya mau ngetip Mas Will nge-tweet soal Hmm. misalnya development blockchain keren banget loh di Indonesia udah mulai bagus. Wah ini tweetnya aku suka banget nih. Aku coba tip lah di sosial media aku di media sosial. Nanti tweetnya Mas Will aku import ke media sosial. Habis aku import, kemudian aku bisa tip di situ. Nah, Oh, tipnya oke. lari kemana? Tipnya akan lari ke smart contract kita di escrow gitu. Lari ke smart contract di escrow kita. Lalu nanti aku bisa kasih tauin ke Mas Will, aku nge-tweet gitu, hey, I just tipped you on Myriad gitu. Itu nanti Oke. ada tuh buttonnya, nanti bisa langsung nge-tweet apa namanya, please claim your apa namanya your tip on Myriad Social gitu. Jadi aku bukan yang sebagai company yang bagi-bagi airdrop terus gitu, tapi ini udah ada ibaratnya udah ada inilah ekonominya lah ya gitu ya. Jadi orang memang aku udah ada kepentingan aku mau ngetip gitu ke Mas Will. Nanti Mas Will kalau misalnya mau klaim, tinggal klik dari situ. Begitu nanti bikin akun di sosial media, bikin akun di media sosial, terus kemudian di link ke Twitter, itu nanti akunnya akan bisa langsung terhubung. Terus tipnya langsung bisa dapat. I see. Itu tipnya berupa apa ya? Anything. Kemarin kita udah integrate ke beberapa token yang available di ini sih, di Near ecosystem. I see, I see, I see, I see, I see. Oke, jadi mungkin istilahnya insentifnya itu organik kali ya. Iya, iya, Bukan aku insentifnya bukan airdrop betul. token yang di itu kan kayak Gimmick, dibuat-buat gimmick. gitu kan. Gimmick, ya, ya, ya. Oke, menarik, menarik. Terus kalau nggak salah, saya cuma baca sekilas nih. Ada punya token sendiri juga ya, Myriad. Betul, betul, ada tokennya sendiri. Itu dipakai tipping juga. Ya, itu juga bisa dipakai tipping. Jadi, ekonomi di Myriad itu sebetulnya yang utamanya dua sih ya. Yang pertama Hah? tipping, yang kedua yang ads tadi itu. Jadi, kita bukan berarti ads itu tuh kita bayar untuk bisa ada di depan muka semua orang gitu, nggak seperti itu. Tapi Hmm. ads pun sendiri setelah nantinya dia setelah purchase ads-nya itu nanti akan ada ekonominya yang akan lari balik lagi ke apa namanya ke pengguna lagi gitu ya gitu. Nanti ada circulation yang berapa persen nanti lari untuk balik ke pengguna lagi, tapi ada berapa persen yang nanti akan kita keep untuk apa namanya operation Myriad gitu. Sama untuk tipping juga Oke, begitu. oke, oke. Tokennya sendiri bisa buat apa aja, Mas Gilang? Dua itu tadi yang pertama sih yang Oh, utamanya dua. ya. Nah, cuman kita Oh, ada oke. beberapa yang lainnya lagi. Cuman masih inilah masih masih Governance belum? development. Governance kita enggak sih. Enggak ya? Governance sebetulnya salah satu yang mau kita kembangkan juga sih ada apa namanya Myriad DAO juga kan. Karena Oh, oke. biasalah kalau misalnya udah ada token terus kemudian dipakai untuk governance gitu. Cuman kita pikir kalau kita develop DAO sendiri itu terlalu makan makan apa ya, makan effort terlalu besar gitu ya. Sama itu bukan fokus utama kita juga gitu untuk membangun sosial medianya. Jadi ya kita pakai existing platform aja lah kalau DAO gitu. Oke, oke. Hmm. Terus kalau boleh tahu sekarang strateginya apa nih untuk kan sekarang audiensnya sekitar puluhan ribu, mau digenjot sampai jutaan gitu. Mungkin ada Ya, ya, ya. fitur-fitur yang lagi dikembangkan gitu. Kita fokusnya sebetulnya sekarang kalau fitur
hampir semua yang kita janjikan untuk di deliver itu udah ada. Terus yang lagi kita mau lakukan sekarang adalah migrasi ke Polkadot-nya itu tadi. Jadi kita Oke, nantinya akan coba menyasar ke audiens yang lebih besar lagi. Karena di audiensnya Nier sama Octopus, mungkin kita ada limitasi di sana. Terus kalau kita nantinya akan pakai audiens yang lebih besar lagi, kita juga nanti akan ada competition yang juga juga cukup besar juga dari existing player yang ada di Polkadot gitu. Karena ibaratnya kita pindah dari satu kolam ke kolam lain lah gitu. Tapi itu oke, exciting oke. sih. Kalau kita udah ada di sana, kita exposure-nya juga lebih besar untuk di audiens yang baru. Udah ada timeline kapan mulai migrasi? Migrasi kita target Q2 sih. Q2 Q2 tahun tahun ini. ini. Ya, Oke, mantap, mantap. Semoga sukses ya ini acara siap. migrasinya. Amin. Ya. Terus ini saya penasaran juga. Waktu pertama ngembangin ini kenapa sih pilihnya sosial media? Pertanyaannya bagus. Kenapa kita milih sosial media? Jadi triggernya memang waktu itu adalah banyak sekali ya inilah dari diskusi-diskusi waktu iklim politik lumayan panas ya. Jadi nggak Oke, cuma iklim ya, politik ya, dalam ya. negeri aja, tapi iklim politik luar negeri juga gitu. Jadi banyak tim-tim kita itu yang berangkat dari gimana caranya kita bisa membuat satu buah uh, benar-benar ada yang namanya free speech sama decentralized social media gitu. Jadi social media nggak dikontrol sama pihak ketiga gitu. Dan itu yang kemudian jadi semangatnya buat kita untuk nge-build prototipe media sosial gitu ya waktu di awal dulu. Terus kenapa kita milihnya sosial media, kenapa nggak yang lain gitu? Ya karena memang kita mau coba untuk untuk ngelihat momentumnya gitu. Sosial media saat ini kan mungkin udah mulai shifting lagi ya ke yang sekarang udah kalau orang sekarang tuh nyari sosial media tuh bukan yang untuk dikomenin di kayak Facebook atau gimana itu udah inilah udah usang lah gitu udah lama. Nah, kalau sekarang kita mau lihat gimana caranya setiap kali ada existing social media web to content, itu bisa dijadikan web 3 gitu. Kita bridging. Yes. Dan setelah kita Oke. bridging, jadi ada fasilitas web 3 di atasnya gitu. Kayak tipping, tadi mungkin ada ad space dan lain-lain gitu. Dan itu yang lagi kita ini sih, yang semangatnya itu berangkat dari situ sih. Gitu. Nice, nice. Anyway, saya lagi jadi pengen balik ke tadi. Itu setiap pos nggak perlu transaksi ya? Nggak perlu bayar ya? Enggak. Kita nggak perlu bayar. Berarti emang bener-bener free ya? Kayak pakai sosial media web tuh bener-bener gitu. Iya, iya. Nggak Kayak nggak pakai perlu web full to token atau segala macam. Enggak sih. Kita sebetulnya tadinya kepikiran sih waktu itu, oh ini post bisa kita jadikan NFT. Terus NFT-nya nanti bisa dijual di marketplace gitu. Cuman Hmm. itu inilah beberapa pivot yang perlu kita lakukan adjustment gitu. Cuman kita lihat apakah ini nanti akan bermanfaat gitu untuk usernya atau nanti akan jadi fitur yang betul-betul dipakai atau enggak. Akhirnya waktu itu kita ini sih kita kita taruh belakangan lah gitu. Siap, siap. Oh ya, ini supaya teman-teman yang menyaksikan video ini lebih kenal tentang Project Myriad, boleh nggak diceritakan founder-founder ini siapa aja dan backgroundnya apa gitu, Mas Gilang? Oke, oke. Jadi di Myriad itu aku sebetulnya kan aku di titleku aslinya kan sebetulnya CEO dari Blocksphere kan. Blocksphere kan tadi aku Hmm, udah jelasin gitu. Ini adalah consulting and development company. Cuma di Myriad saya jadi ada role sebagai CTO juga di situ untuk menentukan teknologi decisionnya, terus kemudian bagaimana implementasi di dalamnya dan lain-lain gitu. Kalau saya sendiri saya kan tadi ya yang udah sempat saya ceritain gitu, saya kadang-kadang lebih aktif di komunitas blockchain itu sebagai pengajar gitu mungkin atau mungkin lebih aktif untuk sharing-sharing ilmu teknis lah ya soal blockchain gitu. Cuman kalau founder-founder yang lain, yang CEO kita itu namanya Mas Jean Daniel Gauthier, dia orang Prancis tapi lancar banget bahasa Indonesia karena istrinya orang Bumiayu. Dia hmm, udah lama di Indonesia 15 tahun, udah terjun di dunia IT itu udah yes, lebih dari itulah udah 15 sampai 20 tahun gitu ya di dunia IT. Terus dia sendiri juga sebelumnya itu aktif di consulting firm namanya Blockchain Zoo gitu. Terus kita ada advisor juga namanya Mbak Pandu Sastrowardoyo.
dia juga aktif juga, salah satu pionir dari penggerak blockchain di Indonesia juga gitu. Dia juga konsultan juga di Blockchain Zoo waktu dulu. Terus kita juga apa namanya di Blocksuite juga, Mbak Pandu juga sebagai investor kita. Mas Dadi juga sebetulnya di Blocksuite juga sebagai director level juga gitu di sana. Terus Oke. kalau advisor yang lain, kita punya banyak sih tim kita yang dari US ya. Eh, ada yang apa namanya, ada yang dari backgroundnya jurnalistik, ada yang dari backgroundnya IT, ada yang backgroundnya dari politik dan lain-lain gitu. Ya, ini nama-nama yang disebut tadi termasuk Mas Gilang ini semua tokoh-tokoh blockchain di Indonesia. Kalau Wah, orang-orang sudah familiar dengan blockchain di Indonesia pasti kenal semua nama itu. masih belum sesuhu Mas Will lah. Wah, enggak. Mas Oscar deh, kalau Anyway, gitu Mas Oscar deh. saya menarik banget sih diskusi hari ini tentang decentralized blockchain, decentralized social media. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Gilang, ada yang mau disampaikan ke penonton Em, soal apa dulu nih? Apaan aja? soal blockchain atau soal sosial media atau lebih spesifik tentang Myriad juga boleh. Oke, oke. Aku sih mungkin mau cerita soal ini ya, soal pemilihan teknologi itu penting ya ketika di awal. Kayak tadi itu yang aku bahas di sini tadi, kita penting banget bahwa satu buah teknologi blockchain yang udah kita commit ke satu tempat itu nantinya jangan sampai dia itu tuh menjadi penghalang atau jangan jangan sampai dia jadi barrier untuk kita growing ke depannya. Nah, itu juga kenapa kita pas lagi bikin ini di atas Octopus Network, yang di atas Nier juga, kita juga mindset kita adalah tetap nanti akan bisa growing ke arah Polkadot Network gitu. Nah, itu yang aku apa namanya menjadi menjadi sangat penting gitu buat kita ketika pemilihan teknologi. Jadinya itu juga akan ngaruh terhadap apa yang perlu kita pelajarin gitu di sebagai developer blockchain atau mungkin sebagai project owner gitu. Ya nantinya apa ya, itu yang menjadi salah satu ini ya, salah satu poin paling krusial gitu di perjalanan Myriad juga pada akhirnya sih gitu. Dan aku rasa sih ini challenging buat teman-teman juga yang lagi mau bikin project di atas blockchain. Tidak melulu semuanya harus pakai yang mainstream gitu. Jadi ada banyak opsi-opsi lainnya juga, asalkan kita tahu apa yang kita mau lakukan. Luar biasa, keren banget. Mas Gilang, thank you banget sudah bergabung Thank you, di Kak ya. Blog Dev Talk. Salam sukses blockchain Indonesia. Sukses terus. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram group Blog Dev ID atau klik link di description.